Halo, WhatsApp semuanya. Apa kabar? Bersama kita sini. Kok beda dia? Ulang. Kau orang tua dia saya mana? Iya, itu sih. Makanya video itu. Enggak, kok sih sembarang orang sih. Kan YouTube. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe dan like channel ini. Dan jangan lupa bagi yang belum silahkan klik tombol merah subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman semuanya, menyimak informasi terkini tentang dunia pendidikan. Baru-baru ini kita mendengar kabar bahwa Menteri Pendidikan kita Mas Nadiem Makarim memutuskan bahwa belajar di rumah atau daring itu diperpanjang sampai dengan Desember 2020. Dan kita banyak mendengar keluhan dari para orang tua yang katanya susah mengajarkan anak, tidak punya waktu, uring-uringan, bahkan ada video-video yang tersebar di media sosial, bahkan sampai tanda kutip memukul anaknya. Agar ini tidak terjadi dengan Anda, kita hadirkan sekarang salah satu narasumber kita yang luar biasa sekali, Bang Dr. Roni Pasla. Beliau ini selain dosen di Universitas Andalas juga menguasai beberapa bidang keilmuan, diantaranya Stephen, kemudian juga public speaking, dan sudah berbicara di berbagai macam seminar yang ada di Indonesia ini. Kita sambut dulu dokter kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam, Mas Kevin, apa kabar? Wah, waalaikumsalam. Sehat. Sehat ya, sehat alhamdulillah. Grogi sedikit ya guys. Oke, kita persilakan mungkin barangkali bagaimana fenomena ini menurut narasumber kita ya. Oke pemirsa Oke teman-teman semuanya, datang kembali di channel saya Pobi Kevin. Kali ini tema kita sesuatu yang sangat menarik sekali, di mana orang tua saat sekarang ini sering mengeluh tentang anaknya. Dan bersama saya ada ini narasumber kita ya, Bang Dr. Roni Pasla. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iko kalian mikrofonnya kan, kau akad sih kau. Jadi unjuk itu apa? Santai saja lah. Apa cara ya? Iya bang, biar lebih kau kan. Oh gitu. Tapi dia nampak sih kau. Kamu terus. Iya. Oke teman-teman. Sejak pandemi ini orang tua memang banyak yang mengeluh karena mereka harus mengajar anaknya langsung di rumah, dan kadang-kadang orang tua ini tidak memahami ternyata anak itu punya karakter yang berbeda-beda. Bersama kita hari ini sudah hadir itu Bapak Dr. Roni Pasla. Beliau ini selain juga seorang staf pengajar di Universitas Andalas, juga menguasai keilmuan Stephen. Pasti Anda penasaran kenapa itu Stephen. Kita mintakan pendapat beliau tentang bagaimana kondisi pandemi ini dan hubungannya dengan orang tua mendidik anaknya. Nah, kan betul akad tuh. Nah, jadi umpamanya Bang lah di mikrofon, Bang oleh gitu. Kau grogi ya? Iya, grogi. Apa sabuk kau? Ya, terima kasih. Mana-mana Abang lah. Kok lawak main dia? Abang tampil di depan orang banyak grogi. A few moments later. Tidak lawak macam lihat. A few inches later. Nah soalnya bang nampak dari bang sendiri kan. Kira lawak bang bentuk. 2 hours later. Iya. Kan lah datang ke orang tadi nak tanya nak tuh. Iya. Kok cut sih? Kau ide kami kan? Alah. Dah on nih. Alah. Kan on tuh. Merah nyala tuh kan on tuh. Terima kasih kepada adik kami Pobi Kevin. Memang kondisi sekarang ini cukup memprihatinkan ya. Kita bisa melihat celotehan-celotehan orang tua di Facebook dan di WhatsApp ya, tentang bagaimana sulitnya untuk mendampingi anak belajar di rumah. Karena sekarang memang orang tua mengalami dua kesulitan sebenarnya, Dek Pobi ya. Yang pertama kesulitannya adalah tentang bagaimana memperkuat kondisi ekonomi di saat pandemi, sementara
Kok dadanya gerak-gerak gitu ya? Nampak lah, Bang. Ikan bocor. Awalah serius. Dan dek Pobi lain ancak lah, Bang. Awak kan host. Itu harus ya. Pobi lah atau Kevin lah. Kevin. Kok dek Pobi kayak anak dia kan. Ini tuh dado tuh gari-gari tuh di situ tuh. Lain. Kok nampak lah. Nah, Abang ke Facebook ke kamera sih lah, nak. Abang kamera sambil kayak komunikasi biasa. Terima kasih Kevin. Memang kondisi yang aktual pada hari ini orang tua dihadapkan dengan dua kesulitan. Yang pertama adalah kesulitan bagaimana bisa survive secara ekonomi ya, bertahan untuk bisa menafkahi anak-anak juga di rumah, membayar uang sekolah, dan juga bagaimana caranya agar anak-anak di rumah ini juga bisa belajar sesuai dengan standar yang sudah diterapkan oleh sekolah dari anak mereka sendiri. Karena memang walaupun kondisi pandemi, ternyata pendidikan anak-anak juga mesti harus berjalan. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika orang tua mengalami pekerjaan dua hal sekaligus. Yang pertama, mereka juga mesti mencari nafkah. Yang kedua juga mesti sibuk dengan urusan rumah tangga, terutama yang ibu-ibu di rumah ini ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara mengajar. Karena seni mengajar ini adalah skill. Dan tidak semua orang tua yang skillnya sama seperti seorang guru yang ada di sekolah. Inilah yang menjadikan polemik. Kenapa banyak coletehan ya? Ini saya jadi ini karena pandemi juga kayaknya nih ya. Banyak coletan di WhatsApp, ada yang teriak-teriak, ada yang gurunya minta SPP, dikasih gambar uang juga ya, karena juga tugasnya juga dikirim katanya ya. Begitu banyak saya lihat di Facebook orang tua udah teriak-teriak stres dan segala macamnya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ayah dan bunda, kenapa kita bisa mengalami stres dengan anak-anak kita? Karena kita belum mengenal tentang bagaimana seharusnya dan bagaimana semestinya cara mereka belajar. Nah, ini gini poinnya Kevin ya. Nah, mungkin itu ya poinnya ya. Okay. Sudah ya. Oke, sudah ya. Oke, jadi teman-teman semuanya, bagi yang sudah ikut dari awal tadi, memang tersepi, Bang. Enggak gue ya. Kau aja di video kok. Nah, kau edit kok, jadi awalnya kok. Oke, jadi Bapak Ibu, itu poinnya ya. Ada dua hal kesulitan. Pertama, memang orang tua yang fokusnya mencari nafkah, dan yang kedua juga orang tua fokusnya terbagi untuk mendidik anaknya. Nah, bersama kita balik. Ya, kita akan tanyakan sebenarnya seperti apa sih kesulitan orang tua dalam mendidik anaknya menurut Bang Roni Pasla ini. Kita coba dengarkan penjelasan beliau. Kesulitan orang tua dalam mendidik anak di rumah, yang pertama sekali adalah tidak bertemunya antara apa yang diinginkan oleh anak-anak di rumah dengan apa keinginan orang tua. Nah, orang tua pengen anaknya perfect sekali belajar dan harus menguasai dan menyelesaikan tugas-tugas dari guru 100%. Sementara anak-anak di usia sekolah, mereka rentan untuk yang pertama bermain-main. Yang kedua, mereka masih rentan untuk fokusnya beralih ya ketika ada sesuatu yang lebih menarik. Inilah yang PR orang tua yang berat untuk mengajari anak-anak di rumah. Nah, jadi ada sebuah ilmu yang menarik yang mungkin bisa sedikit banyaknya ayah dan bunda terbantu jika mengaplikasikan ilmu ini. Nama ilmu ini adalah ilmu Stephen ya. Jadi Stephen ini sangat banyak sekali membantu kita pribadi sebagai orang tua untuk mengarahkan agar anak-anak ini bisa belajar dengan baik dan menyerap informasi jauh lebih cepat dari apa yang mungkin yang selama ini gitu. Kenapa dengan Stephen ini bisa lebih cepat? Karena Stephen membantu anak sesuai dengan apa yang diinginkan. Apa yang istilahnya kalau bahasa keren itu sesuai dengan passionnya, sesuai dengan gairah hidupnya, cara belajar sesuai dengan dirinya. Nah,
Jadi ada pula memang sesuatu yang tidak sesuai dengan diri kita. Contoh nih ya, anak-anak yang suka untuk berbicara banyak, tetapi orang tua minta untuk serius. Nah ini kan ada dua hal yang berbeda ini. Satu pengen bicara-bicara banyak, satu pengen serius, harus fokus dan segala macam. Nah ini menjadi benturan ini antara anak dan orang tua. Jadi caranya adalah dengan menemukan ilmu Stephen. Apa itu Stephen? Stephen itu adalah akronim dari 5 hal ya. Pertama, Stephen, S itu sensing, T itu thinking, I itu intuiting, I itu insting ya di tengah ya. Iya. Stephen, F itu feeling, I itu intuiting ya. Jadi Stephen. Jadi cuma ada 5. Kalau seandainya ada yang keenam, nah itu tidak ada dalam Stephen. Yang keenam itu berarti kalau di luar Stephen berarti namanya sinting. Itu tidak termasuk ya. Jadi Bapak dan Ibu,